Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello the 9th grade student, how are you today? I hope all of you are fine. In this occasion, we will discuss chapter 3. The title is Be Healthy, Be Happy. In this chapter, we will discuss label. Pada chapter ini, kita akan membahas tentang label, baik label makanan, minuman, maupun obat. Kita akan membahas apa itu label, apa fungsi sosialnya, dan juga bagaimana ciri-ciri kebahasaannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan bunyi loncengnya, juga like, share, dan komen. Anak-anak kelas 9, berikut ini adalah contoh-contoh label. Kalian perhatikan baik-baik ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menemui label, baik label makanan, minuman, maupun obat. Lalu apa sih label itu? What is label? Label is detailed information which is usually put on the back of most packaged produk. Jadi label adalah informasi rinci tentang suatu produk yang biasanya terdapat pada kemasan. Informasi yang terdapat di label biasanya name of product atau nama produk, name of brand atau nama merek, description of the product atau penjelasan produk, the ingredients or the contents, bahan-bahan atau isi, the nutrition fact, informasi gizi, suggested uses or doses, saran penggunaan atau dosis, storage, cara penyimpanan, dan expiration date atau tanggal kadaluarsa. And then, what are the social functions of label? Lalu apa fungsi sosial dari label itu? Fungsi sosial dari label antara lain to give detailed information about the product, atau untuk memberi informasi rinci tentang suatu produk. To decide which medicine or food or beverage is suitable and safe for us. Untuk menentukan obat, makanan, atau minuman mana yang sesuai dan aman untuk kita. Yang ketiga, to avoid negative effect of medicine, food, and beverage. Untuk menghindari dampak negatif dari obat, makanan, atau minuman. Dan yang terakhir, to get the best result of medication, yaitu untuk mendapatkan hasil terbaik dari pengobatan. Selanjutnya, language features atau ciri-ciri kebahasaan yang ada pada label. Biasanya label menggunakan istilah-istilah serving size, servings per container, daily values, ingredients, nutrition facts, percent delivery use, dietary fiber, saturated fat, dan menggunakan kalimat-kalimat imperatif. Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu kalimat imperatif, bisa melihatnya terlebih dahulu. Link video bisa dibaca di deskripsi video ini. Imperatif yang ada di label misalnya, keep the product in a dry place, simpan produk di tempat yang kering. Keep away from children, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Don't accept the product if the seal is broken, jangan terima produk jika segel rusak. Baiklah, sekarang saatnya kita menganalisa label. Yang pertama adalah label obat, namanya Pinox. Ya. Dalam label biasanya ada beberapa informasi. Nah, untuk lebih mudahnya kita buat dalam tabel. Informasi yang ada biasanya brand of drug atau merek obat, kemudian name of drug, nama obat, description, penjelasan, content atau amount atau isi, use, penggunaan, direction to use and dosage, petunjuk penggunaan dan dosage, direction to store,
cara penyimpanan, dan expiration date atau tanggal kadaluarsa. Di sini ada pertanyaan, is it available? Apakah tersedia? Kita tulis yes apabila memang ada informasinya. Kalau tidak, kita tulis no. Yang pertama, brand of drug. Apakah ada di situ merek obat? Yes, ada. Namanya yaitu Pinex. Name of drug, nama obat. Apakah tersedia di situ nama obat? Iya, nama obatnya adalah Children's Cough Syrup, sirup obat batuk untuk anak. Lalu description, is it available? Yes. Penjelasannya ada, yaitu cough mixture to formula 440. Lalu content atau amount atau isi tersedia ya, yaitu 75 ml. Use atau penggunaan di situ tidak tersedia, maka kita jawab no. Statementnya atau pernyataannya not available, tidak tersedia. Direction to use and dosage, petunjuk pemakaian dan dosis, yes ada, yaitu use medicine according to physician's instruction, gunakan obat sesuai petunjuk dokter. Direction to store, petunjuk penyimpanan, yes ada, di situ ada petunjuknya. Keep it in moderate temperature dan keep away from children. Expiration date, is it available? Oh, ternyata tidak ada tanggal kadaluarsa, maka kita jawab no. Dan statementnya not available. Kita coba lagi analisa satu obat ya. Di sebelah kiri adalah label obatnya dan di sebelah kanan adalah informasi tentang label obat tersebut. Brand of drug, merek obatnya yaitu Synsprit. Name of drug, nama obatnya adalah Instant Hand Determer. Lalu description of drug, ada ya, yaitu kills 99,99% of E. coli, Salmonella enterica, and Staphylococcus aureus or MRSA in 15 seconds. Enhance with moisturizers. Content atau amount ada ya, yaitu 4 fl oz or 118 ml. Uses, penggunaan for external use only. Direction to use and dosage not available. Use for external use only. Direction to use and dosage not available, tidak ada ya di situ petunjuk penggunaan dan dosisnya. Lalu direction to store, ada danger flammable, artinya obat ini berbahaya dan mudah terbakar. Keep out reach of children, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Keep away from fire or flame, jauhkan dari api. Expiration date not available, tidak tersedia. Selanjutnya kita analisa makanan atau food label. Di sebelah kiri ada label Kraton Tea dan di sebelah kanan adalah analisanya. Apakah analisa dari obat dan makanan itu sama? Coba kita perhatikan satu persatu ya. Yang pertama, brand of product, merek produk, Kraton Tea. Name of product, nama produk, tea atau teh. Content atau amount, net weight 60 ml. Berat bersih 60 ml. Description, found the perfect cup of tea. Ingredients not available. Direction to use, use 1 bag per cup or fresh bubbling water over tea bag. Keep for 3 to 5 minutes and remove tea bag. Direction to store not available. Expiration date, best before, no date available, tidak ada tanggal kadaluarsanya ya. Ada tulisan best before,
tapi tidak ada tanggalnya. Mari kita bandingkan informasi yang ada di label obat dan label makanan atau minuman. Sebelah kiri adalah label obat, sedangkan yang di sebelah kanan adalah informasi pada label makanan atau minuman. Pada label obat, yang pertama adalah brand of drug, sedangkan di makanan brand of product, berarti sama ya. Yang kedua name of drug, lalu name of product, sama-sama nama. Yang ketiga description, kita perhatikan apakah food or beverage ada descriptionnya. Iya ada, yaitu di angka 4. Sedangkan nomor 4 di medicine adalah content or amount. Sedangkan di food or beverage, content and amount ada di nomor 3. Nomor 5 pada medicine adalah use or uses. Sedangkan di food or beverage adalah ingredient. Di obat nomor 5 adalah penggunaan. Sedangkan di makanan atau minuman adalah bahan-bahan. Berarti berbeda ya. Sedangkan nomor 6 direction to use or dosage. Di makanan direction to use juga. Di obat nomor 7 adalah direction to store. Di makanan juga direction to store. Dan yang di medicine nomor 8 adalah expiration date. Sedangkan di food and beverage juga expiration date. Berarti hampir sama ya, bedanya hanya di nomor 5, yaitu use di medicine dan ingredient di makanan atau minuman. Mari kita berlatih lagi untuk menganalisa satu makanan. Namanya adalah GA, Greek Natural Olive Oil with Oregano. Di sebelah kiri adalah label makanan atau minuman, sedangkan yang di sebelah kanan adalah analisanya. Silakan kalian isi di situ ya. Dimulai dari sekarang. Hasil analisanya adalah sebagai berikut. Brand of product GA, name of product Greek Natural Olive Oil with Oregano, content 250 ml, description olive oil obtained directly from olives and solely by mechanical means, naturally blended with wild sun-dried oregano. This product may become cloudy at less than 8 degrees Celsius but will clear at room temperature. Ingredients: extra virgin olive oil 98% and wild sun-dried oregano 2%. Direction to use: shake well before use. Directions to store: store in cool, dry place. Do not expose to direct sunlight. And the expiration date is not available. Anak-anak, satu lagi label makanan yang perlu kalian analisa di sini. Silahkan kalian analisa sendiri ya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Baiklah, sekarang saatnya kita berlatih untuk menjawab soal-soal tentang label. Soal yang pertama ini adalah label obat Enidan ya. Pertanyaan yang pertama, which of the following sicknesses cannot be relieved by this medicine? Berikut ini penyakit mana yang tidak bisa disembuhkan oleh obat ini? Kita perhatikan di situ ada kalimat yang ada di hijau sebelah kiri ya. For relief from, di situ ada beberapa penyakit yang bisa diatasi. Yang A, migrain, apakah tersedia di situ? Ada, yaitu penyakit yang kelima, ada ya, baris kelima. Kemudian headache, apakah ada? Iya, ada, di atasnya migrain. Stomachache, kita cari, ternyata tidak ada.
What about toothache? Sakit gigi? Ternyata ada, berarti penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan obat ini adalah yang C, sakit perut. Yang kedua, the drug is to be taken, obat ini dikonsumsi. Kita perhatikan berarti pada direction to use or dosage ya, di situ ada dosage. Every hour as required. Adakah di situ obat harus dikonsumsi setiap jam sesuai kebutuhan? Tidak ada ya. Selanjutnya 8 tablets in a day. 8 tablet sehari. Apakah kita mengkonsumsi 8 tablet sehari? Adakah di situ informasinya? Tidak ada. 2 tablets every 4 hours as required. 2 tablet setiap 4 jam sesuai kebutuhan. Apakah tersedia informasi tersebut? Iya, ada ya, yaitu take 2 tablets with a drink of water, repeat every 4 hours as required. Berarti boleh diminum 2 tablet setiap 4 jam. More than 8 tablet in 24 hours pada poin D, lebih dari 8 tablet dalam 24 jam. Apakah kita mengkonsumsinya seperti itu, lebih dari 8 tablet dalam 24 jam? Ternyata di dosage itu adalah do not take more than 8 tablets, berarti tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 8 tablet sehari. Pertanyaan nomor 3, where should the drug be kept? Di mana obat sebaiknya disimpan? Berarti kita mencari direction to store. In a refrigerator, apakah di kulkas atau di lemari es? Tidak. Out of the sight and reach of children, apakah ada di situ? Iya, ada ya informasinya di sebelah kiri. Keep all medicine out of the sight and reach of children. Berarti jawabannya B ya, sedangkan C in a dry and open air nggak ada. Apalagi yang D, everywhere we want, dimanapun yang kita inginkan. Pertanyaan nomor 4, the medicine is not suitable for, obat ini tidak cocok untuk yang A, children 6 to 12 years old. Ada nggak di situ petunjuknya untuk anak umur 6-12 tahun? Ternyata ada ya, children age under 6 years, anak-anak di bawah 6 tahun. Ada nggak di situ anak-anak di bawah 6 tahun? Ternyata tidak ada ya. Yang boleh mengkonsumsi obat ini adalah anak-anak antara umur 6-12 tahun, kemudian 12 tahun ke atas, dan orang dewasa. Yang C, adult, ada ya. Dan yang teenager adalah usia 13 sampai 19. Berarti jawabannya yang tidak boleh mengkonsumsi obat ini, the medicine is not suitable for children age under 6 years. Berikutnya adalah membahas mengenai label makanan. Pertanyaan nomor 1, how many servings can be provided from a container? Kita perhatikan di label, di situ ada 8 serving per container. Berarti jawaban yang cocok adalah C ya. Serving size itu adalah ukuran saji. Tiap kali saji 2 or 3 cup, 2 atau 3 cangkir. Dan dalam satu kontainer, satu kemasan itu bisa 8 kali saji. Jadi jawabannya adalah C. Yang kedua, from the label we know that the product contain kolesterol. Dari label kita tahu bahwa produk mengandung kolesterol. Kita perhatikan di situ kolesterolnya adalah 0 mg. Jadi tidak mengandung kolesterol. Jadi jawaban yang cocok adalah D ya, no. A lot of itu artinya banyak. Yang B, much artinya juga banyak. Little artinya sedikit. Nah, di label kolesterolnya adalah 0 mg, berarti tidak mengandung kolesterol. Jawaban yang cocok adalah D. Yang ketiga, the product is useful for those who need to consume more
Produk ini sangat berguna bagi orang yang membutuhkan konsumsi lebih banyak. Kita perhatikan di situ kalsium. Kalsium di situ ada berapa ya? Ada 260 mg. Fatnya ada total fat ada 8 gram, ada saturated fat 1 gram, trans fat 0 gram, berarti sedikit ya. Kolesterol tidak mengandung kolesterol. Sedangkan vitamin C tidak mengandung vitamin C. Jadi jawaban yang cocok adalah kalsium atau A. Okay student, this is the end of our lesson today. Thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.